Wow, ini luar biasa teman-teman semuanya gitu loh. Anda melihat berita nggak teman-temanku gitu loh. Ada kemarin itu bahwasannya hasil dari putusan pengadilan mengenai gugatan dari KPPU tentang 19 pinjol legal atau pindar resmi, pindar daring terbukti melakukan monopoli atau kartel. Sehingga KPPU menuntut 755 miliar dan itu diputuskan karena dinyatakan 97 pinjol itu bersalah. Nah, hari ini yang terjadi teman-teman semuanya, pihak pinjol tidak terima dengan keputusan. Ya. Informasi yang beredar 2 hari yang lalu, 9 sampai 40 pinjol mengajukan gugatan keberatan atau tidak terima dengan keputusan itu. Dia mengajukan gugatan banding. Apakah ini hal yang salah? Ya ini enggak hal yang salah. Makanya dari kemarin saya minta buat teman-teman semuanya, teman-teman, ini sudah ada sesuatu yang sangat bagus. Ya, pencapaian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh KPPU yang selama ini kita selalu berasumsi bahwa tindakan jahat atau pengendalian bunga yang hampir bersamaan sehingga tidak ada pemilihan di dalam hal itu, kita tidak bisa memilih pinjol mana yang tepat dan segala macam, itu juga terbukti kan. Ya, itu kan sudah disuarakan oleh KPPU. Dan saya juga menyuarakan sama teman-teman semuanya. Kalau bisa, hal-hal seperti ini kita kawal sampai tuntas. Jangan ini berlalu begitu saja. Ya, dan alhasil hari ini, asosiasi ya dari fintech itu atau dari pindar itu membentengi atau membawa beberapa pinjol untuk mengajukan keberatan. Ya, yang ada itu sesuai dengan berita yang telah diterbitkan juga dari beberapa media online nasional juga yang menyampaikan ada yang 9, ada yang sampai 40 pinjol yang menyatakan keberatan dengan putusan pengadilan yang mana dia harus didenda 755 miliar. Ini total keseluruhannya teman-teman. Nanti kalau dibagi 97 kita nggak tahu juga ya. Satu aplikasi itu mendapatkan denda berapa kita juga nggak tahu. Yang jelas itu sudah terbukti bersalah. Nah, apa keuntungan bagi diri kita untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, teman-teman semuanya? Kita sama-sama tahu, ya, pinjol ini selalu memakai bunga yang tinggi, selalu memakai pemotongan biaya layanan yang tidak transparan. Dan habis itu kita pun juga tidak dapat memilih mana pinjol yang kecil bunganya dan mana pinjol yang besar bunganya karena semuanya hampir sama dan tidak ada pilihan sama sekali. Ya, jadi kan kita kebingungan. Seakan-akan kita sudah masuk dalam jebakan di posisi ini. Ya, teman-teman semuanya. Kalau Anda menyatakan hari ini tidak mampu bayar, Anda menyatakan hari ini tidak sanggup bayar, tidak ada masalah. Sesuai dengan penemuan dari KPPU dan sesuai dengan pembuktian-pembuktian yang telah dilakukan di pengadilan. Hal yang harusnya Anda lakukan hari ini adalah bagaimana Anda mengatasi ini semuanya supaya Anda tidak lagi gali lubang. Itu yang paling pertama. Ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Karena kita sama tahu, kalau Anda sudah masuk ke ranah pinjaman online, gali lubang tutup lubang akan menjadi solusi tepat paling awal tindakan kesalahan yang selalu dilakukan. Karena orang-orang mau instan. Orang-orang mau cepat tanpa pikir panjang. Sehingga mereka tidak akan berpikir kesekian kalinya ketika mereka melakukan gali lubang tutup lubang. Ya, ini teman-teman harus hati-hati dan hindari. Oke. Dan habis itu lagi, untuk KPPU, teman-teman juga harus bantu KPPU support dan semangat juga. Tetap harus didenda sesuai dengan keputusannya ada. Bahkan, jangan hanya dugaan kartel dan monopoli, tapi kita juga lihat sistem-sistem jahat yang tertanam di dalam aplikasi pinjol masing-masing. Ya, sistem jahat yang seperti apa? Sistem jahat yang terkadang kita belum menyetujui baru pengisian data tiba-tiba dana sudah cair. Habis itu, kita tidak dijelaskan berapa pemotongan di awal, tiba-tiba mereka potong 30 sampai 35% gitu loh. Itu juga harus ditinjau ulang lagi oleh KPPU. Dan habis itu, tentang persi-persi penagihan ini juga harus diatasi oleh KPPU juga. Harus ditekankan kepada otoritas jasa keuangan, nggak bisa sesi penagihan hanya dibiarkan seperti penagihan kita biarkan seperti ini selalu. Karena sumber yang paling bermasalah selama ini adalah
cara penagihan dari debt collector pinjol. Dan ini tidak pernah teratasi selama ini gitu. Seakan-akan OJK menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Bahkan jeritan di tengah masyarakat itu dianggap itu hanya guyonan semata. Dianggap hanya orang-orang ini akal-akalan untuk tidak bayar pinjol. Padahal itu fakta. Selama ini yang paling memberatkan adalah DC yang melakukan penagihan dari internal pihak pindarnya sendiri, yang melakukan caci maki, yang melakukan penghinaan, yang melakukan penyebaran data, yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang. Ini juga harus diselidiki. Selain juga tentang kartel dan monopoli, hal-hal seperti ini juga harus diatasi oleh KPPU untuk menekankan lebih dalam lagi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Biarkan 40 pinjol itu mengajukan banding, tidak terima dengan keputusan yang ada, tapi KPPU melangkah lagi lebih dalam untuk menemukan sisi paling buruk dari pinjaman online ini. Gitu loh. Kalau enggak mungkin semua orang mengeluh tidak mampu bayar, tidak mau bayar. Ya, cuman ada dua hal itu aja. Tidak mampu bayar fakta dengan keadaan, tidak mau bayar mulut sampah dari debt collector yang orang ogah untuk membayar. Ini harus diselidiki. Lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, biar menemukan titik temu yang jelas. Ya, kalau soal pihak-pihak pinjol tidak terima dengan hal itu, ya itu hak mereka. Karena di dalam hukum ini, siapapun berhak untuk tidak menerima keputusan-keputusan yang ada. Silahkan saja, sah-sah saja gitu. Ya, tapi jangan ini hanya dibiarkan berlalu begitu aja. Oke, buat KPPU, ini juga harus diselidiki lagi. Ketika mereka mengajukan banding, kapan perlu temukan lagi bukti-bukti yang lebih valid lagi untuk menekan mereka lebih dalam lagi, terutama segi kredit. Kalau kita hanya mengandalkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, OJK kita sama-sama tahu. OJK selagi masih bisa ditutupi, ditutupi. Ya, makanya OJK seakan-akan tidak tahu dan tidak mau tahu dalam kejadian itu, padahal korbannya sudah banyak. Ya, dimana buat teman-teman semuanya, jangan biarkan kasus ini berlalu begitu aja. Dan satu hal lagi, teman-teman yang mau konsultasi langsung sama saya, silahkan hubungi nomor admin yang ada di layar Anda, atau Anda bisa juga bergabung menjadi membership di channel ini. Nanti Anda akan mendapatkan akses untuk berkomunikasi langsung dengan saya. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. 3 cara untuk kita bebas dari teroran dan intimidasi dari pinjaman online. Yang paling pertama teman-teman semuanya, Anda harus kenali dulu dalam lingkaran pinjaman online yang mana Anda sudah dimarketingkan sejak awal meminjam. Mereka sudah paham dan bahkan mereka sudah mengkaji kalau seandainya si nasabah ini tidak mampu bayar, hal apa yang akan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu mensupport, selalu mendukung dan menyempatkan waktu untuk hadir di channel YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak. Oke. Cukup dengan 3 cara ini saja sudah dipastikan Anda bebas dari teroran, intimidasi, dan ketakutan karena ketidakmampuan dalam membayar pinjol. Ya, dengan catatan teman-teman semuanya, ini dipraktekkan. Ya, ini harus Anda praktekkan. Kalau Anda hanya mendengar tanpa mempraktekkan, Anda rugi teman-teman. Kuota Anda terbuang, tapi hasilnya nggak ada. Ya, makanya ini harus Anda praktekkan. Cara untuk bebas dari teroran dan intimidasi dari pinjol. Ini bukan cara untuk melunasi hutang. Ya, kalau cara untuk melunasi hutang, ya bayar. Nggak ada di luar itu gitu loh. Nggak ada dengan dalih jasa-jasa hapus data, jasa konsultan, jasa joki-jokian, itu nggak ada. Itu omong kosong semuanya. Saya dari dulu-dulu sudah sampaikan sama Anda, hati-hati saya bilangin. Tidak ada orang yang bisa menghapus data. Yang bisa itu adalah menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Kalian itu nggak percaya gitu loh. Nggak ada orang yang bisa menyelesaikan hutang-hutang. Yang ada hanya bisa menambah hutang-hutangmu. Itu yang ada gitu loh. Nah, hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Kali ini yang mau kita bahas adalah 3 cara untuk kita bebas dari teroran dan intimidasi dari pinjaman online. Yang paling pertama teman-teman semuanya, Anda harus kenali dulu. Ya, Anda harus kenali dulu. Tingkat ketakutan Anda ini seperti apa? Apakah Anda takut buat didatangi? Apakah Anda takut buat data Anda disebar? Oke.
Penyebab paling utama ketakutan ini apa? Karena Anda harus menemukan. Karena Anda berada dalam lingkaran pinjaman online, yang mana Anda sudah dimarketingkan sejak awal meminjam. Mereka sudah paham. Dan bahkan mereka sudah mengkaji kalau seandainya si nasabah ini tidak mampu bayar, hal apa yang akan mereka lakukan. Mereka sudah kaji. Ya, makanya Anda berada di dalam lingkaran itu. Makanya tanya dulu ke diri Anda gitu. Tanya dulu, apa sebenarnya yang menjadi problem berat setelah duit ini tidak ada? Apakah Anda sudah mampu terbuka dengan keluarga? Apakah Anda sudah jujur sama suami? Apakah Anda sudah jujur sama orang tua? Kalau belum, jujurlah. Terbukalah teman-teman. Kalau enggak, perkara ini tidak akan pernah selesai. Oke. Karena kalian akan mencoba membatasi diri setiap kata demi kata yang dilontarkan oleh debt collector. Contoh, Anda tidak melakukan pembayaran, tim penagih lapangan kami akan menuju ke alamat Anda. Anda ketakutan, Anda kecemasan. Ya. Kenapa Anda ketakutan dan kecemasan seperti itu? Karena Anda belum terbuka. Anda belum jujur. Di dalam pemikiran Anda hal buruk akan terjadi. Apa hal buruknya? Keluargaku tahu bajuku dibuang. Keluargaku tahu aku diusir. Keluargaku tahu aku dikucilkan. Ini pemikiran jahat yang muncul dalam diri Anda. Berbeda halnya kalau Anda sudah jujur. Kalau Anda sudah terbuka. Anda tidak akan khawatir lagi dengan kata yang mereka lontarkan bahwa mereka telah melimpahkan atau mengalihkan data Anda ke tim penagih lapangan. Maka dari itu, carilah waktu yang paling tepat. Jujur dan terbukalah dengan keluarga. Kita jujur dan terbuka dengan keluarga bukan berarti kita meminta tolong untuk keluarga membayarkan hal ini, tidak. Yang Anda butuhkan adalah cuman 2 telinga untuk mendengarkan curhatan Anda. Oke, stop dulu semua ketakutan, stop dulu semua drama, stop dulu semua asumsi yang Anda bayangkan kalau seandainya Anda jujur. Karena ini adalah penghambat paling utama kenapa orang sangat sulit untuk jujur dan terbuka kepada keluarganya setelah dia dihadapkan dengan satu masalah pinjaman online. Oke, Anda buang dulu. Saya jamin 100%. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Tinggal Anda mencari waktu, kapan waktunya untuk Anda bercerita. Terbuka. Oke, itu yang paling pertama. Cara seperti itu kalau Anda sudah bebaskan, kalau Anda sudah melakukan, Anda akan terbebas dari tekanan intimidasi yang dilakukan oleh debt collector. Itu tidak akan mempan lagi. Karena selama ini yang ditakutkan dan dikhawatirkan orang-orang adalah keluarga mereka tahu. Mereka tidak mengasih tahu, tapi takutnya tahu. Oke, kalau cara itu udah Anda praktekkan, saya jamin 100% Anda bebas, tidak ada ketakutan meskipun uang Anda tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memutus semua komunikasi yang ada. Komunikasi hampir 99% penyumbang kepanikan, kesetresan yang terjadi hari ini karena komunikasi masih terjalin dengan lancar. Telepon masih bisa dihubungi. WhatsApp masih bisa. Email masih bisa. Anda sama-sama tahu. DC sangat senang kalau Anda masih bisa ditelepon. Oke. DC sangat senang kalau Anda masih bisa di WhatsApp. Kenapa? Karena data Anda dijadikan sebagai bahan sandraan, dikirimkan kepada Anda seolah-olah semua ini akan disebar. Anda belum bisa berpikir normal, teman-teman. Karena Anda masih dihantui dengan rasa bersalah. Rasa kekhawatiran yang sangat berlebihan. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, untuk melunturkan hal ini, alangkah baiknya Anda ambil keputusan yang paling tepat hari ini, yaitu Anda putus semua komunikasi yang terhubung. Mulai dari telepon, mulai dari WhatsApp, mulai dari email. Putus semua komunikasi yang terhubung. Dengan begitu, tingkat kepanikan Anda tidak akan ada lagi. Anda tidak akan terintimidasi lagi, tidak akan terteror lagi, dan Anda tidak akan membangun drama-drama yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, apapun dalihnya hari ini, teman-teman, apapun yang Anda tanyakan hari ini, tidak akan pernah keluar dari telepon, WhatsApp, email, dan lain sebagainya komunikasi-komunikasi yang masih terjalin. Putuslah semua hal itu, teman-teman.
Dengan begitu, Anda akan terbebas dari jeratan pinjaman online. Ya, Anda bisa fokus. Tapi kalau Anda tidak rubah, kalau Anda tidak lakukan hal itu, Anda masih membiarkan telepon, WhatsApp, dan email itu aktif, percaya sama saya, sampai kapanpun Anda akan tetap seperti ini, teman-teman. Anda akan tetap ditekan, Anda akan tetap ditakut-takuti, Anda akan merasa diteror. Karena sekuat apapun orang, kalau setiap hari menerima ancaman melalui telepon dan WhatsApp, pasti akan tumbang juga. Itu yang kedua. Anda harus praktekkan itu. Ganti nomor, putus semua komunikasi yang terhubung. Tidak ada yang salah. Justru yang salah itu adalah Anda yang sudah tahu sumber masalahnya, tapi Anda tidak mengatasinya. Itu baru salah. Oke, itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga yang harus Anda lakukan, teman-teman semuanya, adalah berhenti scroll-scroll yang tidak jelas di media sosial, terutama di media TikTok. Ya. Karena akan banyak narasi-narasi yang terkadang videonya apa, tulisannya apa. Ya, yang mana narasi itu semuanya akan menambah beban pemikiran Anda. Ya, Anda akan gampang terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Karena Anda orang rapuh, teman-teman. Anda orang yang sampai detik ini masih membawa yang namanya rasa bersalah. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menstabilkan pemikiran Anda kalau melihat postingan dengan narasi yang penuh drama yang menakut-nakuti. Ya, hati-hati teman-teman semuanya. Makanya stop untuk Anda scroll-scroll yang tidak jelas, mencari solusi-solusi yang tidak jelas. Kalau rasanya solusinya itu sudah menyimpang, video-video yang mereka upload itu sudah tidak sesuai lagi, tinggalkan. Kalau Anda dalam pemulihan mental, jujur yang paling utama, pemutusan komunikasi yang kedua, berhenti untuk percaya atau melihat video-video yang tidak jelas, terutama tentang telat bayar dan tidak mampu bayar pinjol. Praktekkan hal-hal itu, teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi tambahannya, teman-teman, untuk media sosial Anda, kalau bisa settingannya di privasi semuanya. Tidak bisa menandai, tidak bisa orang melihat lagi postingan-postingan Anda, kalau bisa di privasi dulu untuk sementara waktu. Nah, 3 cara tersebut, kalau Anda praktekkan, benar-benar Anda praktekkan, saya jamin 100% Anda bebas dari pinjol meskipun duit Anda belum ada untuk bayar pinjol. Ya, tinggal PR-nya adalah apakah Anda mau mempraktekannya? Kalau mau, ketik di dalam kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman semuanya mempraktekannya. Insya Allah semuanya akan bebas. Anda tidak akan diteror lagi. Anda tidak akan diintimidasi lagi. Oke teman-temanku, nanti kalau teman-teman semuanya ingin bergabung di dalam grup WhatsApp oleh Medi Broni untuk pemulihan mental Anda, untuk mengedukasi, Anda silahkan hubungi nomor yang tertera di layar Anda, atau Anda bisa langsung menjadi membership di channel ini. Anda tenang aja. Tidak ada nanti namanya penghapusan data, tidak ada namanya nanti mengajak-ngajak Anda untuk berhutang-hutang yang baru. Benar-benar kita murni bagaimana caranya kita memulihkan mental Anda dan Anda melihat peluang hebat buat di depan supaya Anda bisa keluar dari jeratan ini. Oke teman-temanku semuanya, mungkin sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.